Apa tuh visi? Visi adalah cita-cita di masa depan yang ada di dalam pemikiran para pendiri atau pimpinan suatu perusahaan. Ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya cita-cita ya. Sama kayak kalian. Cita-citanya kuliah ya. Cita-citanya kan harapannya di masa yang datang akan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, mungkin ya dapat kerjaan lebih baik. Atau mungkin cita-citanya harapannya Anda nanti kalau kuliah itu adalah Anda ingin mendapatkan penghasilan yang lebih baik, ya, penghasilan ya. Karena melihat mungkin sekitar Anda, posisi di tempat Anda masih kebanyakan mungkin lulusan SMA atau SMK. Yang tentu pekerjaannya standar ya, ataupun harapannya Anda nanti saya ingin dapat penghasilan yang lebih banyak ya, dan melihat kondisi yang ada. Sementara misi merupakan penyataan atau rumusan yang luas. Ya. Jadi kata kuncinya pernyataan, rumusan luas dan bersifat tahan lama tentang keinginan atau maksud perusahaan. Jadi gampangannya, kalau visi itu adalah cita-cita ya. Kalau misi secara gampangnya itu adalah misi itu adalah cara untuk mencapainya ya. Misi itu adalah bagaimana untuk mencapai cita-cita itu ya. Jadi Anda misalnya ya, aku harus dapat IPK yang baik di atas 3. Nah, itu adalah pernyataan atau rumusan Anda. Aku harus lulus kuliah tepat waktu. Nah, bagaimana cara mencapainya seperti itu? Ya, makanya dengan cita-cita tadi, Anda harus menyemai pernyataan. Aku lulus tepat waktu 4 tahun maksimal. Aku IPK aku di atas 3. Nah, jadi itu adalah secara pribadi, visi dan misi Anda secara pribadi. Nah, di sini di dalam perusahaan ya tentu dari misi yang ada bisa diartikan ya bagi perusahaan itu adalah filosofi bisnis dari pengambil keputusan strategis. Siapa di sini? Ya kalau di sini filosofi bisnis dari pengambil keputusan strategis adalah pihak dewan direksi atau manajer puncak sebagai pengambilan keputusan strategis. Bisa juga misi itu berisi secara tersirat citra yang ingin dipancarkan oleh suatu perusahaan. Ya, citra, itu image. Apa yang ingin dipancarkan perusahaan. Misalnya menjadi perusahaan, misinya adalah perusahaan terkemuka, ya, nomor 1 di Indonesia. Atau menciptakan konsep dari suatu perusahaan. Ya, konsep batasan gambaran dari suatu perusahaan. Bisa juga misi itu memuat indikasi bidang produk atau jasa utama perusahaan. Jadi situ jelas menjadi menjual produk yang selalu diinginkan oleh konsumen. Nah itu gambarnya. Setelah nggak langsung juga kalimat tadi menjual produk atau jasa yang selalu diinginkan konsumen itu juga berarti dia mengutamakan kebutuhan utama pelanggan yang tentu akan dipenuhi perusahaan. Ya, itu adalah gambarannya ya. Isi dari konten misi. Berikutnya contohnya ya ini adalah contoh dari visi dan misi PT Telkom. Ya, bisa Anda lihat visinya adalah mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel dan tentunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berarti kata kuncinya adalah pelayanan informasi publik ya karena Telkom itu kan memberikan layanan bidang telekomunikasi ya. Jadi menghubungkan pihak satu pihak lain ya, melalui telepon dan sebagainya oleh internet ya.
yang transparan dan akuntabel. Tapi bagaimana cara untuk mencapai visi itu? Nah, di sini tentu ada misi. Artinya apa? Menyediakan informasi publik atau publik yang akurat, ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini mengacu pada kata kunci, yaitu adalah transparan dan akuntabel. Begitu juga dengan misi yang kedua, menyediakan layanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, dan sederhana. Ya, jadi ini adalah memenuhi hak pemohon, ya, sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Ya. Terus memanfaatkan teknologi informasi atau IT dan berkomunikasi untuk mendukung pengelolaan informasi publik. Ya. Nah, berarti kalau ini adalah salah satunya adalah bagaimana caranya agar bisa memenuhi hak pemohon informasi publik. Ya siapa? Ya pengguna. Kita ini sebagai pengguna informasi publik. Jadi bagaimana? Ya tentu dengan peningkatan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mendukung pengelolaan informasi publik. Jadi ini adalah gambaran contoh dari visi dan misi PT Telkom. Yang berikutnya adalah sasaran misi perusahaan. Ya, jadi ada visi, ya, cita-cita, ada misi, ya, ada sasaran misi perusahaan. Tentunya apa yang dilakukan oleh pihak manajemen, jadi harus dipastikan sama tujuan organisasi atau tujuan dari perusahaan dengan tujuan dari para karyawan yang ada di dalam perusahaan. Jangan sampai karyawan itu tidak memahami tujuan perusahaan. Misalnya tujuan perusahaan adalah memperoleh laba, ya, laba yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tapi di sini karyawan tidak tahu tujuan perusahaan itu mencari laba, ya. Makanya itu harus dipastikan antara tujuan perusahaan dengan tujuan dari karyawan itu sama. Ya, kalau karyawan berkomitmen bekerja, ya sesuai dengan target, dengan tujuan target, ya sesuai dengan anggaran yang disampaikan oleh perusahaan, maka itu akan tercapai tujuan dari perusahaan, ya, memperoleh laba yang meningkat, ya, dari tahun ke tahun. Nah, tentunya apa di sini? Tentunya sasaran misi itu yaitu menjadi landasan motivasi sumber daya organisasi. Ya, siapa sini sumber daya organisasi? Tentu ada teknologi, ada mesin, ya, ada human atau manusia. Siapa di sini manusianya? Manusianya adalah karyawan maupun pihak manajer. Maka perlu ada di sini penegakan reward dan punishment. Reward itu adalah kalau karyawan itu rajin, karyawan itu mencapai target dari pekerjaan yang telah dia tentukan, targetnya bagaimana, maka mendapat reward. Ya. Dan jika ada karyawan yang tidak memenuhi target dan dia melanggar aturan atau apapun itu, maka harus mendapat hukuman, punishment. Nah, ini adalah cara, sasarannya untuk misi perusahaan. Nah, juga gitu, tadi saya sampaikan ada teknologi, ya teknologi kalau ingin laba meningkat ya harus mengikuti kebutuhan, ya, atau keadaan zaman, ya. Jangan sampai teknologinya lemot, ya. Kalau ingin cepat tapi teknologinya terlambat, ya. Atau juga mesin harus canggih. Terus karyawan harus selalu diberikan pelatihan, ya. Karyawan harus diberikan pelatihan yang menyesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Dan juga perlu ada penegak aturan. Jadi kalau yang rajin dan memenuhi target maka mendapat bonus atau reward. Kalau yang tidak memenuhi target, melanggar aturan, maka mendapat punishment.
Maka di sini sasaran misi perusahaan itu juga yang ketiga sebagai titik fokus organisasi dan menyingkirkan yang tidak sesuai dengan misi organisasi. Ya, jadi tadi saya contohkan Telkom tadi ya. Satu misinya adalah memberikan informasi yang akurat, tepat waktu. Ya. Nah, bagaimana yang tidak sesuai dengan tidak memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, cepat, ya, itu harus disingkirkan karena sudah sesuai tetapkan misinya memberikan informasi yang akuntabel dan akurat, bertanggung jawab. Yang keempat, dengan adanya sasaran, maka memudahkan penetapan tugas dan tanggung jawab antar elemen organisasi. Ya, elemen organisasi itu adalah unsur organisasi. Siapa saja unsur organisasi? Ya, ya di sini elemennya salah satu unsurnya adalah ingat kita ada 4 fungsi organisasi atau perusahaan. Ya, fungsi produksi, fungsi pemasaran itu yang inti ya, fungsi keuangan dan fungsi personalia. Dan nanti kalau itu berkembang mungkin ada bagian riset dan development, riset dan pengembangan produk. Nanti mungkin nggak berkembang lagi ada bagian investasi. Nah itu bagaimana tanggung jawabnya orang-orang yang ada di bagian investasi atau manajer investasi tugasnya apa dan bagaimana bawahannya tanggung jawabnya apa. Itu juga dengan tugas tanggung jawab bagian pemasaran, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, dan manajernya juga tanggung jawabnya apa, tugasnya apa. Bagian keuangan dan akuntansi misalnya, tugasnya apa dan tanggung jawabnya apa. Itu adalah elemen-elemen organisasi. Yang kelima, adalah landasan. Ya, sasarannya tentu ditetapkan, maka biaya juga ditetapkan. Waktunya juga kapan dan bagaimana kinerjanya, standar kinerjanya, dan bagaimana cara pengendaliannya agar tadi ya sesuai dengan ketetapan atau tujuan dari sebuah perusahaan itu. Makanya harus tetapkan biayanya berapa, nanti untuk bagian marketing biayanya berapa, untuk bagian produksi biayanya berapa, dan waktunya kapan target selesai produknya itu untuk bagian produksi, dan bagaimana standar kinerjanya. Ya tentunya ada anggaran ya. Nanti setiap manajer tentu harus punya anggaran. Jadi kalau manajer penjualan ada anggaran penjualan, manajer produksi ada anggaran produksi, manajer sumber daya manusia ada anggaran personalia, ya. Terus anggaran keuangan itu ada untuk bagi orang-orang yang ada di bagian keuangan dan akuntansi. Bagaimana nanti anggarannya habisnya segini, nanti targetnya seberapa, maka harus sesuaikan dengan targetnya. Jangan sampai melebihi dari target. Dan bagaimana pengendaliannya dari masing-masing bagian tadi. Bagaimana pengendaliannya. Ini yang harus dipahami. Juga kalian secara pribadi punya sasaran tadi ya. Nah, tujuan kalian pastikan kalian tujuannya adalah tadi ya mungkin mendapatkan IPK ya, IPK di atas 3. Ya, pastikan bahwa di sini Anda harus memastikan bagaimana Anda dengan IPK dapat IPK 3 tapi lulus tepat waktu ya. Karena sebenarnya kalau Anda nggak lulus tepat waktu juga beban bagi suatu universitas ya. Tentu akan dinilai. Nanti ada penilaian akreditasi itu akan menjadi beban. Loh, ini kenapa kok lulusnya lebih dari 4 tahun? Loh, ini kenapa? Kok IP-nya kok di bawah 3? Lah, ini jadi masalah juga bagi universitas. Ya, juga menjadi landasan motivasi bagi Anda. Jadi bagaimana? Anda tentu jelas Anda akan menghadapi kalau Anda sering nggak masuk, ya sering nggak masuk, ya terus nilainya
jelek, maka itu adalah bentuk punishment bagi Anda. Tapi kalau Anda sering masuk, ya dosen akan menilai dan baik, dan Anda mengerjakan tugas dengan baik, UAS, UTS, maka Anda itulah bentuk bonus bagi Anda. Halo, masih hidup ya? Siap masih Pak. Syukurlah ya. Mas, oke Pak. Ya, oke. Saya lanjutkan. Atau mungkin ada Ya, yang Pak. ingin bertanya mungkin terkait dengan sasaran misi perusahaan. Ya. Jadi setiap individu atau setiap perusahaan organisasi itu tentu punya visi dan misi. Anda juga gitu. Punya visi dan misi. Pasti ya. Termasuk program studi akuntansi juga punya visi dan misi. Oke, saya lanjutkan. Kita berikutnya adalah tujuan perusahaan. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ada visi, misi, ya, dan tujuan perusahaan. Ya. Ini adalah contoh tujuan perusahaan. Bagaimana tentang kelangsungan hidup perusahaan? Ya, kelangsungan hidupnya, berarti harus dilihat jangka panjang dan jangka pendek. Ya, jadi kalau Anda lihat, tentu ada ya, mungkin tipikal ya orang atau teman Anda, ya, dia itu bisnis, dia itu pokoknya wah bagaimana hari ini aku harus cari untung sebanyak-banyaknya, ya. Jadi dia jualan produk, dia harganya sebetulnya 10.000, dia jual menjadi 15.000 karena ingin segera untung banyak. Kalau seperti itu, apakah ada menjamin dia nanti, sementara ada juga produk lain yang harganya dijual dengan harga yang produknya sama, dijual dengan 12.000. Apakah Anda menjamin bahwa dia yang mencari untung dalam waktu cepat itu akan bertahan? Saya kira tidak. Ya. Kalau seperti itu, maka itu adalah orientasinya adalah jangka pendek. Laba jangka pendek. Sementara kalau yang jualannya tadi harganya dari pemasok supplier 10.000, kita jual 12.000, tentunya ini akan bertahan jangka panjang karena harganya lebih murah. Pasti konsumen akan pindah yang harganya lebih murah. Nah, kalau ada teman seperti ini tadi jangka pendek 15.000, dia ingin untung banyak, ini adalah orientasi jangka pendek. Terus juga tentang kelangsungan hidup juga bicara tentang tetap pada usaha inti atau Anda berkembang diversifikasi usaha. Jadi diversifikasi itu aneka-ragaman usaha, ya. Ya, jadi kalau misalnya ada perusahaan, ya, ada perusahaan HP, ya, apakah nanti akan tetap bertahan? Ya, apakah tetap bertahan? Maaf ya. Apakah tetap bertahan? HP itu fungsinya hanya sebagai alat untuk komunikasi, mengirim pesan, message, ya, atau telepon, atau hanya untuk apa istilahnya mengerjakan yang sifatnya tadi ya, hanya untuk telepon dan mengirim pesan. Nah, kalau seperti itu, maka itu tentu akan dihadapi banyak kendala perusahaan. Tapi ada lagi yang juga berkembang diversifikasi usaha. Artinya apa? HP tidak hanya untuk, ya, HP tidak hanya untuk mengirim pesan, telepon, tapi juga untuk mungkin untuk kompas, atau mungkin untuk mengetik, atau mungkin untuk melihat video dan sebagainya. Itu gambarannya. Atau juga perusahaan itu tumbuh, berkembang, atau akuisisi, melebur. Ya. Jadi apakah perusahaan itu bertumbuh sendiri, berkembang sendiri, ataukah mungkin melebur dengan perusahaan lain? Ya, akuisisi. Jadi di sini adalah penggabungan usaha. Mungkin antara Bank BRI, ya, mungkin dengan Bank BCA itu melebur. Karena BRI punya pasar-pasar sampai pelosok daerah. BCA menang dengan teknologinya. Apakah melakukan akuisisi mereka? Nah, jadi seperti itu gambarannya.
Yang berikutnya gambarannya adalah ya dividen vs reinvestasi. Jadi gambarannya, apakah perusahaan itu pada pemegang saham investor membagikan dividen, ataukah perusahaan itu investasi kembali. Jadi hasil labanya itu fokus dia untuk investasi, berkembangkan usaha lainnya lagi. Jadi ini menjadikan gambaran apakah perusahaan itu bisa dilihat dari kelangsungan hidupnya. Tujuannya jangka panjang atau jangka pendek, tujuannya tetap pada usaha inti, ataukah berkembang usaha-usaha, atau mungkin tumbuh dengan sendirinya berkembang terus tanpa melakukan akuisisi atau akuisisi, melebur bergabung dengan usaha atau perusahaan lainnya. Atau juga orientasinya membagikan dividen. Ya, dividen adalah gain atau keuntungan diperoleh bagi pemegang saham. Ataukah hasil keuntungannya langsung diinvestasikan ulang. Nah, ini adalah gambaran tujuan perusahaan. Yang kedua adalah growth, pertumbuhan. Ataukah perusahaan itu bertumbuh pasar, atau mungkin mengembangkan jenis produknya beraneka ragam, atau mungkin tumbuh itu dia mengembangkan teknologinya menjadi pesat, ya, teknologinya berkembang pesat. Jadi tumbuhnya itu dia mengandalkan keunggulan teknologi. Kalau yang ini ragam produk beraneka ragam, kalau yang ini adalah tumbuhan pasar. Lalu slide-nya bisa dilihat ya. Halo? Bisa, Pak. Oke, Bisa, siap. Pak. Oke. Terus yang berikutnya pertumbuhan, berkembang, misalnya berkembang. Itu sama dengan perubahan. Ya. Jadi tumbuh dia juga berubah. Yang dulunya perusahaannya tidak menggunakan teknologi, sekarang menjadi berubah mengandalkan teknologi yang itu tentu berbeda dengan perusahaan lainnya. Terus bagaimana dari tingkat kemampuan memperoleh keuntungan atau profitabilitas? Nah, ini perusahaan akan dilihat bagaimana apakah kemampuan memperoleh keuntungannya itu jangka panjang, apakah jangka pendek. Nah, ini akan nampak. Jadi kalau perusahaan itu lama ya, jangka panjang. Ya contohnya perusahaan Telkom, Telkom itu jaya terus sampai sekarang. Ya, karena dia menjadi perusahaan yang menarik. Labanya naik terus ya, memang karena dia badan usaha negara. Dia memonopoli sebagian besar eh, teknologi yang ada di Indonesia. Ya walaupun ada lainnya Indosat, tapi nomor satu Telkom karena dia mendapat suntikan dana dari pemerintah. Ataukah kualitasnya jangka pendek, hanya 1 tahun 2 tahun dapat untung, ya bukan berapa tahun ya. Yang berikutnya adalah risiko tinggi, risiko labanya juga tinggi. Siapa yang berani main ya di saham yang risikonya tentu tinggi, pasar saham, pasar modal, tentu returnnya juga tinggi. Nah, akan kelihatan mana perusahaan yang selalu menyisihkan labanya untuk dia sisihkan untuk investasi lagi di pasar saham, mana yang tidak. Ya, tentu memang high risk, high return. Kalau kita perusahaan itu invest di pasar modal. Berikutnya adalah laba versus research and development. Jadi kelihatan yang rentasinya untung saja dengan yang rentasinya selalu melakukan riset dan pengembangan produk. Jadi ada yang perusahaan itu hanya fokus dia mencari laba saja dari produknya. Tapi ada juga perusahaan yang dia fokus lebih dominan melakukan riset and development, melakukan penelitian dan pengembangan produk. Ya, ya tentu Anda bisa melihat mana yang lebih unggul. Apakah orientasinya profit ataukah riset and development. Terus profitabilitas itu juga berbicara tentang harus memenuhi keinginan karyawan. Ya, jangan sampai perusahaan itu tutup telinga keinginan karyawan. Kata, apa sih keinginan karyawan? Ya tentunya labanya perusahaan naik, maka gaji juga harus naik.
Masa dari tahun ke tahun gaji tetap, padahal di kondisi dengan biaya hidup yang semakin meningkat. Tentu karyawan ingin gajinya naik, dan juga tentu ingin ada tunjangan, ada pensiun, ya, dapatkan pensiun. Terus bagaimana pemegang saham? Pemegang saham tentunya ingin dividennya dari tahun-tahun minimal tetap atau naik. Terus pelanggan bagaimana? Pelanggan tentunya kan ingin produknya itu inovatif dan kreatif, ya, dengan harga yang bisa terjangkau, ya, atau minimal harga itu sesuai dengan eh, kualitas dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Pemasok, ya, tentunya pemasok itu berkeinginan, ya, tetap perusahaan itu berhubungan dengan pemasok, ya. Perusahaan minimal selalu berhubungan pemasok, karena sudah cocok, ya, pemasok ingin harganya itu kalau sesuai dengan kondisi yang ada, ya, naik. Tapi tentu perusahaan juga berkeinginan harga dari supplier pemasok itu jangan sampai naik berlebihan, karena akan membebani biaya produksi. Kreditor bagaimana? Kreditor kepentingan juga. Di sini kreditor berkepentingan, ya, kalau ini kan dia kreditor siapa? Misalnya perbankan, ya. Ya, karena dia perbankan tentu ingin perusahaan itu membayar pinjamannya tepat waktu dan bunganya tetap berjalan dengan lancar, ya. Terus ekologis, jangan sampai merusak lingkungan. Perusahaan itu jangan sampai merusak lingkungan. Kalau merusak lingkungan dalam jangka panjang, perusahaan akan berbahaya. Ya, kalau sering merusak lingkungan akan dituntut oleh masyarakat. Wah, ini merugikan. Tentu tingkat profitabilitasnya akan terganggu, laba akan terganggu, laba akan terkuras untuk bayar kompensasi kerugian kepada masyarakat. Pemerintah, karena sebagai pihak kepentingan narik pajak dari perusahaan. Kalau pemerintah tidak, perusahaan tidak memperhatikan pemerintah, ya tentu pemerintah akan menutup perusahaan itu karena nggak bisa bayar pajaknya, dan itu akan menjadi tanda merah bagi pemerintah. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Ya. Bagi yang belum absen, silakan absen, ya. Jadi visi, misi, sasaran, dan tujuan perusahaan. Mari kita lihat berikutnya. Ya, ini adalah tentu gambaran komponen dari misi perusahaan. Ini adalah gambarannya. Jadi harus menggambarkan produk apa yang ditawarkan. Ya, tentu kalau Telkom tadi adalah produk, ya, informasi, ya, yang tepat waktu, yang bisa mendapatkan pelanggan itu mendapatkan informasi yang tepat waktu dan bisa ditanggung ya. Nah, ini yang kedua, pasar. Ya, pasar atau kelompok pelanggan utama yang dari misi perusahaan itu sebenarnya adalah ini, ya, jenis dasar produk jasa yang ditawarkan. Jadi harus nampak di dalam misi itu, di dalam unsur atau komponen dari misi. Jadi ini produk apa yang atau jasa apa yang ditawarkan. Terus juga pasar atau kelompok pelanggan utama yang akan dilayani. Ya, ini harus sampaikan. Jadi tentu sasarannya nanti perusahaan itu, misalnya, ya, kayak perusahaan yang otomotif sepeda motor, ya, tentunya sasarannya siapa, ya. Kalau itu sepeda motor yang merek terkini, ya, tentu sasarannya yang untuk gaya, untuk mungkin anak muda, ya. Juga nanti juga kalau untuk sasaran contohnya adalah perusahaan yang Unilever misalnya, mungkin di produk sabun, ya, sabunnya harus sesuaikan. Nanti pelanggan utamanya itu siapa yang dilayani. Kalau itu sabun mungkin wanginya rasa stroberi dan sebagainya, ya, tentunya kita harus tahu, ya. Tapi kalau untuk usia seperti saya, ya, mungkin sabun yang agak, ya, rasa stroberi itu tidak begitu utama, tapi bagi anak muda itu menarik. Nah, itu harus nanti komponen pelanggan utamanya siapa harus disampaikan di situ. Ya, Raisa, Maya Raisa. Maya Raisa tadi angkat tangan, ya.
Saya lanjutkan juga yang ketiga. Yang ketiga di sini adalah tentu digambarkan teknologi yang digunakan dalam produksi atau distribusi. Itu harus tergambarkan di dalam misi dari perusahaan. Ya, tadi saya contohkan teknologi informasi yang digunakan oleh Telkom. Itu akan disampaikan dalam misinya. Ya. Juga yang keempat, tadi sudah jelaskan keinginan mendasar perusahaan agar kelangsungan hidup, ya going concern-nya melalui pertumbuhan maupun kemampuan memperoleh keuntungan, profitabilitas. Ya, jadi harus nampak dalam misinya. Terus yang kelima, filosofi manajerial perusahaan. Filosofi itu pandangan hidup ya, atau pandangan cara pandang manajerial. Misalnya kalau Anda perusahaan Amerika ya, atau mungkin contoh perusahaan sepeda motor Honda ya, dengan mungkin dan slogan filosofinya adalah dengan irit bensin irit kita ngibrit ya. Atau mungkin dengan slogannya Anda lihat RRI ya, slogannya filosofinya sekali di udara tetap di udara ya. Artinya apa ya? Itu menggambarkan bahwa mereka RRI Radio Republik Indonesia itu jaya di bidang istilahnya penyiaran ya, melalui suara ya. Itu adalah ya karena melalui memang suaranya melalui udara kan. Atau juga filosofinya kalau Anda menggunakan prinsipnya orang Eropa ya atau Amerika ya, time is money. Berarti time is money itu adalah prinsip yang artinya apa? Waktu adalah uang, waktu adalah berharga. Jadi nggak ada istilahnya jangan sampai ada waktu nganggur. Ya, itu adalah contoh prinsip filosofi yang dikembangkan di perusahaan Amerika dan di Eropa. Tentu yang keenam, citra publik. Citra publik ya, tentu image. Ya, image-nya harus bagus. Public image-nya harus bagus. Ya, mungkin menjadi perusahaan yang handal ya. Perusahaan terkemuka ya, harapannya kan seperti itu ya. Perusahaannya selalu dikenang di mata konsumen. Itu mungkin adalah contoh-contoh image publik. Ya, tentu Anda masing-masing lihat ya, masing-masing perusahaan itu tentu ya, kalau dulu ya, Honda itu lebih irit ya, sekarang Yamaha juga lebih irit ya. Atau mungkin apa istilahnya kesannya Honda itu dijual harganya, kalau Honda itu jual lagi harganya tidak jauh dari harga awal, misalnya seperti itu. Yang ketujuh adalah konsep diri ya, yang harus dimiliki oleh semua perusahaan ya. Jadi menggambarkan bagaimana gambaran dari perusahaan itu. Jadi konsep diri itu tentu menggambarkan bagaimana konsep diri perusahaan, apakah dia itu tetap eksis di bidang teknologi, atau mungkin perusahaan itu eksis di bidang otomotif, ataukah perusahaan itu adalah eksis di bidang jasa, ya, ataukah yang lainnya. Yang kedelapan, tentu ini adalah penting, responsif terhadap keinginan konsumen pelanggan. Jadi kalau pelanggan ingin produknya, oh aduh ini sepeda motornya stripnya nggak bagus, nggak cocok untuk anak muda, maka harus peka kalau dikritik seperti itu. Jadi tentunya punya kotak untuk saluran kalau komplain, kalau bahasanya ada hotline ya. Itu ada biasanya ada hotline, kalau ini ada keluhan tolong sampaikan di sini, atau ada masukan sampaikan sini, saran masukan bagi konsumen ya. Itu harus direspon dengan baik. Kalau tidak maka akan tinggalkan oleh konsumen. Yang kesembilan ya tentu harus menjaga kualitas ya. Jangan sampai perusahaan itu tidak peduli terhadap kualitas ya. Kualitas barangnya jangan sampai, kalau tadi katanya perusahaan Telkom menjadi cepat, bertanggung jawab ya, informasi akurat, tapi ternyata sering ngadat ya, sering gangguan
Ya, Telkomsel sering gangguan. Sebagai anak perusahaan dari Telkom sering mengalami gangguan. Dan kita beli paket ternyata sering terlambat. Ya, itu berarti kan tidak sesuai dengan misi dan visi yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, saya kira itu mungkin ada pertanyaan sampai di sini.